di add, di open, udah kan? Nanti masuk ke sini nih. Coba dikitu dulu. Kalau udah lapor gitu kayak, udah Kang gitu. Biar lanjut. Gimana? Bentar Kang. Oke. Tadi teh apanya aja, Kang? Konektor jar. Konektor Java. Ini klik kanan, ya yang MySQL connector Java.jar. Oke. Coba itu dulu tambahin deh ke driver file. Kalau udah kasih tau ya. Gimana? Udah belum? Udah. Oke, coba diinin deh. Di next. Ini pilih kan, nanti masuk sini nih, nambah nih satu nih. Habis itu kalian next. Habis itu ini nggak usah diotak-atik. Langsung test connection aja. Bisa nggak? Sukses. Sukses Kang. Sukses kan? Kalau udah sukses, ini sisanya di aja, tinggal di finish aja gitu. Nanti ada kayak ginian. Iya Kang, udah Kang. Nih, di aja. Udah bisa nih. Ada yang error nggak? Ribet, Bang. Mau nanya, Bang. Kenapa? Yang di add itu. Halo? Halo? Tes. Masa, Bang? Iya, kenapa? Ya, new connection, add. Oh, sama plot itunya, Kang. Satu aja, Kang. Nggak usah. Satu aja, yang konektor jaringnya aja. Oke. Habis itu pencet nih, open. Iya gitu. Habis itu pencet next finish gitu ya. Oke, aman, semua aman. Aman Kang. Nah, udah aman karena tadi ada error kan di ininya. Coba diinin dulu deh. Coba itu dicoba lagi gitu. Sorry. Ini klik kanan, register. Ini coba samain kayak gini. Harusnya udah defaultnya gini sih. Administrator passwordnya di min. Habis itu ini harusnya kalau kalian pakai XMPP harusnya sama semua sih di sini. Habis itu coba di oke. Bisa nggak? Oh, masih error kayak tadi. Nyaman? Dia kan udah di ini dia yang register, terus kan langsung oke Kang. Tapi dia nggak connect, masih disconnect di komennya tuh. Iya, nggak apa-apa. Oh, Tapi ini udah ada kayak gini nih. oh udah ada Kang. Disconnect juga. Ini gue juga disconnect sih. Oh, masih disconnect. Ini udah ada nih disconnect. Ada. Oke, yang lain gimana? Bisa nggak? Axel gimana, Sel? Aman, bisa. Oke, ini kan karena masih disconnect, lu klik kanan aja terus start. Apa connect ya, lupa. Coba aja start. Udah sama aja sih. Nanti ini hilang belakangnya. Nah bisa Kang. Hilang Oke. disconnectnya dia. Nah, nanti lihat deh database kalian itu ada di sini. Kelihatan nggak? Ada, Bang. Aman kan? Oh iya aman. Oke. Nah, kalau kalian udah nge-export SQL-nya udah dikasih belum, Den? Den. Kalian oke. Yang ini nih harusnya ini ya.
DP latihan PBO kan sih. Ini karena gue typo tapi gue malas bikin lagi. Ini ada harusnya ada DB latihan PBO. Udah pada di import semua belum? Kalau importnya belum Kang. SQL-nya udah download belum? File SQL-nya kan Udah download. udah. Ke localhost. Kalau gua ke localhost aja biasa, habis itu PHP MyAdmin. Gua tahu sih bener nggak ya? Oke, benar. Ini portnya nggak usah sih sebenarnya, tapi kalau kalian otak-atik portnya baru ikutin aja. Ke PHP MyAdmin dulu semuanya. Udah. Udah Kang. Nah, pas ke PHP MyAdmin, gue lupa caranya gimana, tapi harusnya import. Kalian import ke atas ini nih, ke sini import gitu kan. Nanti di sini pencet choose file, terus pilih deh yang lupa di download tuh, yang ini nih, latihan DPO. Atau nggak nih gue hapus dulu coba ya. Ini gue hapus dulu nih. Cara ngapus gimana sih guys? Gimana sih guys? Ya gitu. Nggak suka gue. Gimana Din? Komennya Din? Di sini apa sih? Bantuin anjir Din. Jadi isinya apa? Root min P kan sih? Apa sih? SQL-nya mana? Ini. Oh, goblok banget. Di sini. Oh. Dapat apa drop sih? Drop bang, nggak salah tuh. Drop database. Oh, mantap. Mohon maaf ya guys. Tidak handal. Latihan. Masa bisa ya? Coba. Go. Oke, hilang ya. Bukan salah ciri hilang. Mesti import. Lalu sih. Import tuh bisa di mana aja nggak sih? Import ini. Udah nggak usah dilupain harusnya, terus go. Shoot. Ya, kebodohan terjadi lagi. Dia malah nambah table. Oh ini salah. Salah coy. Ke new, import. Bener nggak sih? Kayak gitu? Nggak efektif. DB apa? DPO. Query-nya udah sama soalnya. Ini gue drop table dulu bentar. Kemudahan. Nah, ini baru import. Nah, asisten amatir. Nah, nanti ini ada data dummy-nya ya. Udah kan? Kalian bikin dulu database-nya, berarti habis itu bikin ginian nih. Udah tuh. Namanya samain aja lah. Terserah sih mau diganti DPBO juga boleh. Nah, dan nanti ini kalau di refresh, jadi harusnya masih ada nih, ada label latihan DPO-nya. Nah, sampai sini ada yang error atau ada yang apa gitu nggak? Ray, gimana Ray?
Ray, Aman, aman, aman. aman. Oke, masih pada benar ya semuanya ya. Oke, sekarang ke file ininya lagi, project. Habis itu, nanti di library, ini kan kayak gini nih ya. Nah, nanti kalian ini klik kanan, terus nanti add jar folder. Jar garis miring folder gitu lah. Nah, nanti pilih ini nih. Pilih yang JDBC yang kalian download. Habis itu open. Kan? Pilih habis itu open ya. Habis itu nanti ada ginian nih. Itu di main aja. Ini biar aplikasinya bisa berhubungan ke database gitu. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung kah atau ada apa gitu? Oke, masih aman ya. Nah, kalau masih aman, nah kita bikin ini nih, ini hapus aja dulu. Ini delete aja, karena nggak mau dipakai. Ini save delete aja, save delete, terus refactor. Dan ini kan kosong ya. Nah, lalu ini bedanya apa sih? Nah, nanti di praktikum di folder yang ini nih, yang di dalamnya ada directory gitu. Habis itu nanti bukan directory, sorry, package. Nanti kalian klik new, terus pilih JFrame. Bentar. Aku salah. Ya benar. Ini klik kanan, terus JFrame. Habis itu kasih nama main aja. Enter. Nah, ini kan kayak gini kan. Ini ukurannya kalian sesuaiin dulu nih. Nah, karena kita pengen buat aplikasinya kayak gini nih, ya, aplikasinya pengen buat kayak gini nih. Ada ginian, ada username, sama name, gitu ya. Sama nih tombol submit. Nah, kalian drag and drop nih di pojok kanan atas, di sini ada panel. Ya kan? Sorry, bukan panel, palet. Bisa pencet. Nah, yang pertama kali kita masukin, ini dulu nih tabelnya dulu ya. Nanti pencet palet, habis itu cari tabel. Di sini ada tabel nih yang bawah nih. Pindahin aja gitu. Ini pencet, tahan, pindahin ke sini. Nah, karena si tabelnya gua nggak pengen banyak-banyak gitu kan. Ini kan ada 4, kita pengen 3. Kalian klik kanan, terus ke table konten. Ulang ya. Klik kanan, paling atas nih table konten. Habis itu lihat kolomnya. Oke, udah lihat kolomnya, nanti pencet yang title 4. Kan kita pengen ngambil 3 aja ya. Jadi salah satu harus dihapus. Jadi yang title 4 gue hapus gitu ya. Udah lihat. Itu close. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, masih aman ngikutin. Aman Kang? Axel gimana, Sel? Masih aman. Oke. Ini kan ada satu ya. Habis itu kalian drag and drop tuh semuanya. Kalian butuh, bisa juga di copy paste sih sebenarnya. Ini misalnya untuk tag harusnya text field. Nah, bentar. Ini kalau kalian bingung nanti kepencet kayak gitu nih. Ini tadi yang bagian desain, ini source gitu ya. Ini kayak codingannya. Ini yang bagian ini ya. Nah, teksnya ganti ya. Bukan ini ya. Bentar, gue nyotek dulu. Ini tipenya apa?
label. Jet label. Oke, jadi bukan text field, tapi jet label. Cari sini harus bisa sih. Jet label. Ini label ya. Nah, bisa nih double klik ganti namanya. Nama. Atau nggak ada titik 2 deh. Oke. Bisa Ctrl C, Ctrl F juga bisa. Username. Gitu. Udah kan? Habis itu bikin juga yang tadi tuh. Tadi harusnya text field sini, text field. Coba. Text field benar. Nah, di kanan ya kasih text field. Tadi kita bikin. Nah, ini yang sini. Habis itu ukurannya sesuaiin aja. Teksnya hapus. Gitu ya. Jadi kita kopas aja satu. Habis itu samain aja. Nah udah nih, nama sama name gitu. Nah, yang selanjutnya kita bikin button. Ini button, drag and drop, pilih di sini gitu ya. Terus tuh teksnya ganti. Submit. Ini name pendek biar rapi. Nah, gue bikin kayak gini. Biar kalau mau select banyak tinggal pencet terus pakai shift aja ya. Pencet terus shift, tahan, tambah gitu. Buat pindah-pindahin doang. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada ya. Nah, selanjutnya kalian bikin sebelum kita lanjut macam-macam. Ini kita ganti dulu nih variable name-nya. Variable name apa sih? Nih di sini juga ada variable name nih. Variabelnya beda. TBL sama HS. Variable name adalah variabel kayak ID gitu loh kalau di web. Jadi variabel yang kita pakai buat ngotak-atik isi value-nya gitu. Nih, gue kasih nama tabel data ya. Klik kanan, change variable name, TBL data gitu. Terserah mau namain apa. Oke. Sekarang, sebelum kita otak-atik yang lainnya, ganti ini dulu sih. Ganti variable name setiap yang kalian akses itu diganti dulu semuanya. Ini sama ini kan. Nama sama name kan ya kita nggak usah otak-atik lah. Jadi ini kita ganti gitu ya. Jadi kayak TF, nama, TF itu text field, itu TF, name gitu. Habis itu ini, klik kanan lagi, TF, submit. Udah. Kalau udah diganti semua, sampai sini dulu deh, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau masih ada bingung? Aman? Aman, Kang. Oke, kalau aman, selanjutnya harusnya kita bikin ini filenya new, terus di sini Java class harusnya. Wait. Ada type-nya nggak? Ya, harusnya Java class. Coba kita coba dulu. Klik kanan, habis itu new Java class. Habis itu kasih namanya db connection. Gitu ya. Terus langsung finish aja. Nah, ini kan kayak gini. Nah, ini dari cutting gue dulu ya. Nah, nanti kalian itu kopas isi yang dari ininya. Kalian nggak kopas sih.
Coba bentar, gue pengen ngecek. eh Coba kita bikin manual deh. Bikin ini dulu. Connection sama STM itu statement. Ya. Nah, di sini kita coba bikin ini dulu. Public, ketik, connection, con. Gitu. Ini bakal ada merah. Terus kalau ada merah, kalian tinggal Alt terus enter. Habis itu nanti wait. Nggak bisa di-undo lagi. Ini hapus. Oh, C-nya gede ya, sorry. Tulisan error. Ini C-nya gede, terus import yang paling atas. Wait. Aku merasa kejanggalan. Kan benar sih. Habis itu bikin lagi kayak tadi, public statement, STM, koma. Habis itu dibikin itu juga, public, connect. Nah, kita bikin prosedur di sini. Habis itu ini kalian bikin yang ada di ending aja. Nah, URL-nya kan ada string URL tuh. Ini bikin ini JDBC titik bla 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 localhost. Dia localhost. Habis itu nama database-nya kan DB latihan DPO ya. Sudah DPO sih tapi udah. Habis itu bikin ini lagi. Bikin usernya, password dan lain-lain. Ini kok pas salah anjir, capek gue. Ini kopas gue kirim kemana? Gue kirim ke grup aja kali ya. Nanti dibahas codingannya apa. Tapi gue malas bikinnya. Gak apa kan kopas? Din, gak apa kan Din? Daripada gak kelar-kelar praktiknya. Itu kopas aja ya. Ini kalian kontrol C. Habis itu di sini paste aja. Ini importnya hapus dulu. Habis itu ini paste semua. Sorry. Ini copy, set, pilih sini paste. Nah, yang kelas import classes-nya oke ini aja. Nah, jadi mantap. Untuk kopas ya, biar cepat. Nah, ini gue jelasin sedikit. Gue jelasin sedikit di sini. Yang void, di sini yang connect. Ini dibikin public, karena kenapa dibikin public? Biar bisa diakses gitu ya dari tempat lain. Nah, habis itu connect ini prosedurnya untuk apa sih? Nah, dia bikin variabel-variabelnya dulu nih. Ada URL, pass, user, dan lain sebagainya. Dia itu coba untuk ngambil melakukan koneksi gitu ke database. Kita bisa lihat di sini con sama dengan driver manager
get connection. Oke. Habis itu nih yang tadi nih, URL-nya tuh alamat database-nya. Habis itu root itu si usernya, pasnya password gitu ya. Habis itu STM itu statement. Habis itu kayak create statement, kayak gue juga nggak tahu itu. Kayaknya sih kayak ngejalanin statement yang udah dibuat gitu loh. Ya kan? Nanti kalau ini jalan, berarti koneksinya udah berhasil gitu. Tapi kalau ada yang gagal, dia bakal koneksi gagal. Gitu ya. Nah, terus yang kedua ada bikin table. Dia return type-nya itu default table model. Untuk apa sih nanti kita lihat. Dia tuh ngapain? Dia tuh kerjanya, dia namanya read table, seperti namanya dia kerjanya ngebaca table gitu. Ngebaca table dari database, terus nanti kita tampilin di sini gitu ya. Kita tampilin di sini nih. Oke? Nah, awalnya tabelnya tuh kayak nggak ada datanya dulu di nulin. Habis itu nanti kita bikin ini kolom. Kolom apa sih? Itu nama kolomnya. Jadi nanti nomor, nama, sama NIM, itu nanti ada di judul nih. Nomor, nama, sama NIM gitu. Title 1, title 2, title 3. Nah, setelah itu dia kayak coba ngelakuin koneksi dulu. Setelah itu dia bikin table modelnya dulu nih. Dia bikin data table. Jadi ada table yang isinya data. Isinya tuh kayak datanya masih kosong. Terus headernya itu pakai si kolom gitu. Nah, di sini string SQL sama dengan ini query-nya. Select nama NIM from mahasiswa. Gitu ya. Habis itu nanti di sini dia bikin result set sama dengan stm.execute query gitu. Jadi kayak dia ngeksekusi query terus disimpan di variabel res atau result atau hasil gitu. Nanti dia sistem ngeloadingnya tuh kayak datanya kan misalnya ada 5 baris gitu ya. Jadi baca dulu baris pertama, terus dia untuk baca baris kedua dia pakai ini nih, next gitu. Dia baca baris kedua. Habis itu next lagi baca baris ketiga gitu. Dan seterusnya. Nah, karena dia bacanya per baris, jadi dia nyimpan objek gitu loh. Jadi di sini data table masih kosong ya. Masih belum ada isinya gitu. Habis itu dia bikin objek yang panjangnya tuh 3. Kan ada nomor, nama, sama NIM ya. Nih, bisa dilihat di sini ada nomor atau ID, habis itu nama, habis itu ada NIM. Itu kita bikin sama persis saja. Jadi kayak kolom 1 itu ID, tapi kan kalau di sini kan kolom 1 kita pengen bikin nomor. Jadi nomornya kita iterasiin aja di sini. Habis itu nama sama NIM. Ini pakai get string. Udah kan? Ini buat ngecek sih. Yang sistem out-nya cuma buat ngecek ya. Ini hapus juga nggak apa-apa harusnya. Nah, kalau udah nanti data table-nya kita add row. Jadi kita masukin ke isinya lah. Isi 1, isi 2, isi 3, dan seterusnya. Tuh. Kalau udah kelar, kita return data table-nya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk ngambil data dari table? Aman ya? Intinya dia ngulang. Dia kasih header-nya dulu nih. Habis itu dia ngulang dari database-nya kayak ngulang nih. Kayak ada looping. Jadi kayak data pertama diambil, terus ini data pertama diambil nih di sini. Terus masukin ke data table pakai row. Tuh, terus data kedua diambil, masukin lagi gitu ya. Dan seterusnya. Nanti pas sudah kelar, di return hasilnya. Gitu. Habis itu nanti untuk eksekusi query, biar gampang, kita pakai ini aja query. Kayak kita bikin fungsi namanya query. Terus isinya tuh string. Stringnya tuh kayak isi query-nya. Gitu. Terus di sini kayak connect-in dulu ke database-nya kalau belum. Habis itu nanti dieksekusi di sini. stm.execute SQL. SQL itu ini ya, inputan.
Atau nggak mau langsung inputan di sini juga nggak apa-apa sih harusnya. Tuh. Terus sampai sini ada pertanyaan nggak untuk si database DB connection? Aman. Sel aman, Sel? Aman Kang, aman. Oke. Soalnya gue takut internet gue nge-lag juga nanti gue ngomong lama-lama. Kalau nge-lag ngomong aja. Itu tadi gue liat ping agak spike tuh ke 1000. Nah, nanti ini kan tadi bagian desain ya. Jadi kayak tampilan depannya kayak gini, terus tampilan belakangnya ini codingannya gitu. Terus di sini nih ada yang bla 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 bla, ini panjang nggak jelas. Ini kayak dia bikin desainnya ini secara manual gitu loh. Tapi karena itu kita drag and drop, jadi kita nggak peduli, kita kita min aja. Gitu ya. Nah, di sini isinya cuma ada ini nih, public main, sama di ini nih, sama static void main. Nah, sebelum kita bikin query macam-macam, kita masukin dulu dong si apanya, tampilin dulu database-nya. Caranya gimana? Gue juga nggak apa. Mari kita nyontek. Bentar. Tabel data, titik apa sih? Set model. Nah, karena tadi yang di return, lihat ya, karena tadi itu yang di return itu data table gitu ya. Jadi formatnya ini kayak di default table model kan. Jadi formatnya itu disesuai sama si table gitu. Jadi nanti kalau karena formatnya udah sesuai, nanti kalian tinggal bikin ini ya, tbl data. Ini nama ininya ya, nama tabelnya, tbl data, titik, set model. Habis itu pakai ini aja, dbcon, titik, readable gitu. Jadi dia ngambil tabel dari database, terus di set modelnya ke sini. Habis itu kalian save. Udah kalau udah di save, jalanin pencet yang hijau-hijau ini. Nanti suruh pilih mainnya yang mana, terus pilih aja. Habis itu run. Nih, sorry. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Tuh. Jadi dari data yang kita database tadi, kita load gitu kan, datanya kita looping. Terus tadi headernya itu yang nama kolom ini, ada nomor, nama, sama NIM. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang error? Ada yang nggak tampil datanya? Atau tampil semua? Coba gue random sampling ya. Hanifah tampil nggak datanya? Halo? Hanifah? Oke, nggak ada keren. Ray, tampil Ray? Ray? Ya. Belum ini. Tampil kagak? Gue tadi ketinggalan. Tadi gue ketinggalan, belum ada tampil lagi. Udah bener lu? Satu dan lain. Oke. Ketinggalan. Iya. Rafli, aman? Apa telat dia makan. Maafkan. Apa? Ikutinnya Yang datanya udah tampil di tab. Ikutinnya sambil apa? Ya udah. Yang datanya udah tampil ke ininya, coba Ryzen deh. Ada nggak?
nggak diikutin sama sekali. Coba Ryzen dulu. Oke. Ini share screen gue gambarnya jelek nggak guys? Kayak beberapa udah ya, berarti angka-angkanya bener. Itu asumsi gue. Ini share screen-nya kalau kekecilan ngomong aja, nanti gue coba gedein. Oke. Oke. Ini tadi udah kayak gini ya. Udah di load datanya pakai set model, terus ini hasilnya sini gitu. Itu kita udah nampilin data ke table. Sekarang tugas kita adalah nambahin data baru gitu ya ke table. Itu tugas kita. Nah, balik lagi karena gue nggak hafal jadi gue nyontek. Nah, kan kita kita bakal ngambil datanya tuh kalau button submit-nya dipencet gitu. Jadi ini button submit, kalian pencet aja 2 kali, di double klik. Nanti bakal keluar kayak gini. Oke? Nah, kalau udah keluar kayak gini, kalian tinggal isi codingannya di sini. Jadi kayak kalau ini disubmit, ini yang dilakukan gitu ya. Nah, ntar, gue mager. Sama. Nah, kalau ini dipencet gitu, tombol submit dipencet, maka yang terjadi adalah ini kayak pengecekan dulu ya. Di sini pengecekan. Datanya itu kayak ini kan kayak form gitu ya. Jadi dicek dulu apakah formnya itu ada isinya. Ini ada form ya. Ini bisa diisi nih. Ini apakah dia ada isinya atau enggak gitu. Kalau dia nggak ada isinya kan nggak boleh gitu kan. Nah, jadi dicek dulu. Kita cek dulu ada isinya atau enggak gitu. Jika dia nggak kosong gitu kan bahasanya. Jika dia nggak kosong dan NIM-nya juga nggak kosong, maka ini dilakuin gitu. Kita bikin variabel dulu buat nyimpan teksnya. Di sini username sama NIM. Jadi di sini pakai name juga boleh, bebas. Nah, udah kan udah disimpan di username sama di name sama NIM. Terus kita bikin dbcon, ini kayak buat ngakses ke database. Terus query gitu. Query ngapain sih? Query ini kan fungsinya. Fungsinya itu buat ngejalanin query di SQL gitu ya, di MySQL-nya. Nah, jadi dbcon titik query. Terus di sini tuh query-nya insert into kayak gini, insert into mahasiswa. Kan tabelnya mahasiswa, habis itu di sini dimasukin adalah nama sama NIM gitu ya. Nah, value-nya apa? Isi dari nilai nama sama NIM itu apa aja gitu. Nah, isinya itu perlu diperhatikan kalau kita bikin query itu tuh biasanya kayak gini nih, insert into mahasiswa nama, NIM values. Nah, di sini ada kutip ya. Kayak misalnya gini. Budi, NIM-nya tuh 18889 misalnya. Gini.
Nah, yang perlu diperhatikan di sini, di sini pakai body gitu. Pakai kutip 2. Nah, karena di sini query-nya udah pakai kutip 2, jadi buat masukin kutip 2 ke dalam teks, kita pakai ini nih, gue lupa nama operatornya apa. Kita pakai backslash terus kutip 2 gitu. Biar dia nge-print ini ke dalam string gitu ya. Values terus kutip dulu. Isinya kan berarti disimpan di name kan. Name. Terus di sini kasih kutip lagi nih. Kutip lagi pakai backslash kutip sama koma, ya kan? Habis itu kasih name. Name, pindahin, set, udah kan? Habis itu kurung tutup sama titik 2 atau titik 2 sih, titik koma sih nggak wajib sih. Gitu. Ini kita save ya. Habis itu kita coba jalanin lagi. Ini. Sebelum itu bisa dilihat di sini paling bawahnya nanti ada tbl data set model bbcon.readtable. Maksudnya apa sih? Kan tadi kan udah di load gitu. Kenapa kita panggil ini lagi? Nah, ketika ini udah di load sekali gitu kan, datanya kan berarti data yang lama. Ketika kalian udah masukin data baru, biar kita update datanya, jadi kita ngambil lagi query gitu dari database. Simpan gitu sih. Val. Nah, ini bisa dicoba isi datanya terus update. Terus dia bakal nambah. Nah, nanti di PHP MyAdmin ini juga harusnya update. Tuh, nambah ya, Iqbal. Ada data baru di situ. Habis ini ada pertanyaan nggak? Misalnya ada pertanyaan nggak? Apa bisa semua aman? Apa tidak aman? Apa gimana? Coba masukin aja gitu. Misalnya kita nggak ada isinya, cobain. Kan dia nggak nambah kan? Ya kayak PHP MyAdmin. Kalau kayak gini bisa nggak cobain? Masukin. Oh ternyata nambah gitu. Ini coba-coba aja kalian sendiri. Mas, sampai sini ada pertanyaan nggak? Biar kayak jalan dulu nih sebelum kalian dikasih tugas. Nyoman, gimana nyoman? Aman? Tadi saya ke toilet kan, tahu-tahu udah kemana, jadi ngikutin yang dari PDF-nya sekarang. Oke. Ini sih tambahin ini aja nyoman. Oke. Jadi lu ke desain dulu nih. Habis itu ke tombol submit-nya di double klik biar bisa diakses. Double klik. Nanti ada to do kosong gini. Oh iya, oke Kang. Nah, habis itu kasih if ini. Ini buat ngecek biar nggak kosong, ini biar nggak kosong, terus nanti jalanin query doang sih sebenarnya. Oke, yang lain gimana yang lain? Nyobain nggak? Coba yang coba terus jalan Ryzen. Yang coba terus datanya masuk gitu. Jalan. Coba Ryzen guys. Oke, 1, 2. Yang lain gimana yang lain? Rijal, kerjain tuh Jal. Wih, jauh. Tadi paletnya menghilang, ngetik lah. Benar-benar mana Jal. Ya udah. Yang lain gimana yang lain? Ada pertanyaan nggak? Aku sih no bang. Ada ini berarti nih. Oke, sip. Yang lain gimana? Rahma gimana Rahma?
Aku nggak kekejar Kang. Yang mana? Ketinggalan. Dari mana? Dari awal. Dari yang mana? Yang apa tuh? Dari awal banget. Mantap. Mantap. Yang itu loh. Sekar. Baru join. Yang mana? Yang awal-awal Baru buat. Yo, oh. Baru nyampe kosan. Tadi lagi di kereta. Iya ya. Udah intinya cobain kalau nanti ada error gini ya, kan ada PDF-nya tuh. Kalian cobain, kayaknya PDF-nya juga ada yang salah sih. Harusnya yang ini dulu sih, apa? Masukin JBDC-nya dulu. Jadi klik kanan dulu, terus ininya dulu. Nanti PDF-nya coba benerin. Coba nanti gue cek benerin juga ya. Nanti cek PDF-nya dulu, cobain. Kalau ada error kayak coba aja urutannya diganti gitu. Saya ke awalnya nambahin SQL server, terus error. Yaudah coba tambahin ini dulu nih. Gitu. Urutannya kalau yang tadi ya, yang tadi dicobain. Pertama JDBC-nya dulu. Oke. Habis itu masukin ininya, MySQL-nya dulu. Nah, setelah SQL-nya udah, di start. Dan nih di start nih, awalnya disconnect, jadi connect. Terus database kalian tuh ada kelihatan di sini. Setelah itu bikin ininya dulu nih. Bukan bikin, masukin ke library, terus masukin jar atau folder. Ya, masukin yang JDBC yang kalian download. Habis itu open. Set, open, masuk ke sini gitu ya. Ini quick review aja. Habis itu, kalau udah masuk ke sini, kalian di sini ada file satu tadi, hapus saja. Terus kalian buat namanya JFrame. JFrame ini untuk apa sih? Jadi di Java JFrame itu untuk bikin tampilan, ada frame-nya gitu kan. Nah, frame-nya di mana? Yang bikin frame-nya di sini nih. Yang ada generated code, ini kalian bisa lihat. Ini ada JTable, ada apalah macam-macam gitu. Nah, ini udah disediain sama si NetBeans, jadi kalian nggak usah ngoding capek-capek. Udah nih, kalian bikin tampilannya kayak gini. Udah drag and drop. Setelah itu, si tabelnya edit pakai table content ke kolom, gitu ya, ke kolom. Terus nanti awalnya ada 4 gitu. Kayak ada table 4 di sini, terus kalian hapus satu nih, delete. Udah kan, tabelnya jadi 3, sesuaiin sama jumlah tabel yang kalian buat. Udah nih, close. Tabelnya udah. Habis itu kalian drag and drop lagi nih. Ada nama, name, ada di sini ada label. Ini labelnya ganti aja namanya. Variable name-nya diamin aja. Habis itu ini ada ini nih. Gform. Text field ya. Di sini ada text field. Kalian masukin di sini ada text field. Text field drag and drop, pindahin biasa. Habis itu jangan di double click, di edit text terus hapus saja. Gitu ya. Nah, nanti kalian ukurannya sesuaiin aja nih. Set. Nah, udah nih. Ada text field terus button. Untuk mengakses masing-masing item di sini, aksesnya pakai yang dinamakan variable name gitu ya. Jadi variable name-nya kalian ganti semua nih. Ada tf name, tf nama, habis itu ada submit, bukan tf sih, harusnya button. Habis itu di sini ada tbl data gitu ya. Udah nih dioke-okein. Sudah kelar, berarti tampilan udah selesai gitu kan. Nah, kalian bikin file kedua namanya db connection. Caranya gimana? New, terus ada di sini ada Java class, bikin Java class, namanya samain aja db connection. Tuh, untuk berkomunikasi dengan database. Isinya apa? Isinya yang tadi gue kirim ke grup. Itu kopas aja. Ya kan, dari atas sampai bawah sini nih, isinya kita kopas. Set, udah di copy paste. Terus di sini isinya satu buat konekin, satu buat komunikasi sama table, satunya lagi buat ngirim query gitu. Nah, kalau udah DB connection-nya udah jadi nih, ya kan?
cuma di commerce doang gitu kan. Nah, cara nampilin tabelnya, di sini bikin DB connection, terus bikin variabel, di sini dbcon, di sini contoh dbcon. Habis itu nanti cara ngeload table, ini kita akses si tabel yang tadi dibuat, tbl data, titik, set model. Set model kayak isinya tuh kita isi gitu lah. Habis itu nanti isinya gimana? Isinya dari ini nih, dari read table. Jadi nanti read table ini ngisi apa ya? Return ngebalikin nilai si table sama si data-datanya gitu. Nah, set table nih buat ganti isi tabelnya. Set, udah kan? Nanti kalian jalanin. Kalau udah dijalanin, nanti tabelnya ada isinya gitu. Isinya cuma ada 2, Budi sama Ani doang awalnya. Nah, biar ini bisa masukin nilai, itu pakai pakai query gitu. Jadi caranya gimana? Caranya ini button submit-nya dipencet 2 kali, set. Nanti bakal keluar nih. Kalau tombol submit dipencet gitu kan, action perform. Ini dieksekusi gitu. Eksekusinya gimana? Eksekusinya tuh ngecek nih. Kalau si box-nya itu nggak kosong, baru masukin, ya bahasanya kayak masukin nama sama name-nya itu ke database. Gitu. Tadi ada yang kelewat adalah untuk tabelnya sendiri, kalian bikin tabel baru di sini, set new. Habis itu namanya ini DB latihan PBO aja biar sama lah. Masukin DB latihan PBO udah bikin nih, create. Ini ada ginian. Isinya awalnya kosong kan. Nanti pakai diimport pakai query. Ini pakai query SQL yang ada di modul. Gitu. Ini open aja. Terus go. Nanti tabel mahasiswa terbentuk. Gitu. Dari situ baru bisa diotak-atik. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Gimana Sekar? Aman Sekar? Gimana, Kang? Nanti nonton recordnya. Tadi iya. Oh my god. Oke. Itu untuk ngotak-ngatik si NetBeans ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, selanjutnya mungkin gue balikin lagi ke Dinda. Mungkin sekian dari gue, segitu dulu lah. Gimana Dinda? Pengen ngejelasin tugas apa gimana nggak? Mau udah, tutup aja. Udah nggak mau. Ini sama lu aja. Capek. Hihi. Udah kelihatan ya? Sekarang bahas ke latihannya. Buat latihan mah nggak usah dikumpulin ya? Bal. Mana sih? Nah ini buat latihannya. Dari yang tadi kalian tambahin aja. Jadi pas diklik si tabelnya itu, si datanya bakal muncul di text field-nya. Jadi kalau misalkan tadi datanya Iqbal atau sama NIM-nya apa, pas diklik itu muncul di text field-nya. Nah, terus ada 2 button lagi, ada button update sama delete. Terus itu sama ya, jadi kalau update berarti ngubah database-nya, terus di tabelnya juga berubah. Kalau delete, ngehapus yang ada di tabel sama ngehapus yang ada di... Kenapa? Terus gambarnya buram, Din. Masih buram? Enggak, Kak.
Masih belum kah? Udah enggak Kak, udah jelas. Oke. Jadi ini latihannya, kalian bisa lanjutin dari yang tadi yang udah dibuat ya. Jadi itu tuh ketika diklik si tabelnya, datanya bakal masuk ke text field. Jadi misalkan tadi ada namanya Iqbal, terus NIM-nya berapa. Nah pas diklik si yang itu tuh bakal muncul di text field-nya namanya Iqbal sama NIM-nya berapa. Nah terus ditambahin juga ada 2 button, update sama delete. Kalau update berarti itu ya ngubah si isinya ke database diubah, terus si tabelnya juga ikut keubah. Lalu kalau delete ngehapus data yang ada di database sama yang ada di tabelnya. Terus juga bisa tambahin di option pen ini buat delete, jadi ada warning gitu. Bener mau dihapus atau enggak. Ini buat latihannya. Tapi untuk latihan nggak usah dikumpulin, jadi buat latihan aja. Nah yang dikumpulin itu sekarang TP ya. Ini TP pertama, kan kemarin-kemarin belum ada TP ya, adanya latihan. Nah ini sekarang latihan yang nggak usah dikumpulin, yang dikumpulin TP. Jadi ini jadi TP 1. Buat latihannya dulu ada yang mau ditanyain nggak? Nanti kalau kalian udah ngerjain latihan, terus mau ngotak-ngatik gitu ya buat di TP-nya itu bisa banget. Jadi kalau saran dari aku, kerjain dulu latihannya, baru lanjut ke TP-nya gitu. Nah ini buat tugas praktikumnya, waktunya 1 minggu kayak biasa. Buat program berbasis GUI pakai bahasa Java. Nah terus di sini ada 2 kelas. Jadi ada author, ininya ada 3 atributnya. Terus buku juga ada 3 atribut, ada 4 ya. Terus ini IMG itu gambar ya, gambar, penerbit, author sama deskripsinya. Nah terus program udah terintegrasi dengan MySQL. Tadi kan udah bisa nge-connect-in ya, jadi kalau yang belum bisa atau yang ketinggalan dicoba dulu. Terus menampilkan semua isi dari database, tetapi tidak menggunakan komponen tabel. Yang tadi kan kita cobanya pakai tabel ya, yang ini. Nah ini kita pakai tabel. Nah buat TP-nya kalian ubah, jangan pakai tabel, tapi kalian pakai panel. Jadi ini contohnya gini. Jadi satu data itu ditampilinnya ini gambar, terus ini atribut-atributnya, lalu ada kayak button update sama delete. Nah itu tuh namanya list dengan jpanel gitu. Cari aja ya. Terus juga ada button add, update, delete yang dapat berjalan sesuai fungsinya. Jadi kalau add ini, jadi kan ini ada 2 ya, ada 2 kelas buku sama author. Nah, jadi kalau pertama tuh kalian boleh nampilin buku atau author dulu. Nah, ketika si add-nya diklik, nanti datanya tuh berubah. Yang asalnya buku, ini kan buku ya, nama sama jumlah buku, itu tuh berubah jadi author, si data-data. Ini datanya ke bawah gitu. Gitu, terus ya ketika BTN buku atau BTN author ditekan, yang ini yang atas, ini tuh bakal munculin frame baru yang isinya berupa form untuk menambahkan data buku ataupun data author. Jadi buat nambahinnya dipisahin, nggak jadi satu frame, jadi pas diklik baru muncul si formnya gitu. Terus ya udah, ini yang ditekan, jadi si data yang di bawahnya ini berubah. Buat TP-nya ada yang mau ditanyain? Kak, mau nanya Kak, Iya, gimana? itu nanti ada fotonya juga ya? Ada gambar bukunya juga gitu? Iya, ada gambarnya. Oke, makasih Kak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain buat tugasnya? Tugas praktikum pertama? Terus buat pengumpulannya masih sama kayak kemarin ya. Dibuat di repository GitHub, lalu disubmit ke sini. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Belum ada teh kayaknya teh. Oke. Dari Iqbal ada yang mau ditambahin? Kalau itu TP-nya kalau si gambarnya bingung nanti coba tanya di grup aja. Bisa berubah ke tempat. Iya. Kalau ada yang bingung atau apa boleh tanya-tanya di grup.
Kalau nggak ada, kita tutup aja ya Pertikum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah hadir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Teh. Selamat istirahat. Terima kasih Kang. Teh. Ya.